adik-adik. Siapa di sini udah mandi? Coba angkat tangannya. Ye, kakak percaya semuanya udah mandi ya, udah rapi, udah wangi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bila kau izinkan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kali lagi waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, waktu yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segalanya bagi kami, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia.
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami boleh datang untuk beribadah, untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak bertatap mata langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat adik-adik kami yang ada di rumah, melawat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Urapan-Mu kiranya turun atas kami Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik kami semakin hari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesainya kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Siapa di sini udah coba-coba angkat tangannya? Puji Tuhan semuanya, pasti nggak ada yang capek ya. Karena kenapa? Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar karena Allah kita adalah Allah yang sangat besar. Besar, besar, dan senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Nah, kita naikkan pujian lagi. Anak sekolah minggu adalah anak yang dengar-dengaran, patuh sama orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Kalau kita jadi anak yang dengar-dengaran, kita akan terima upahnya, yaitu apa?
surga menjadi jaminan kita. Haleluya. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo adik-adik, sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang mau taat. Dan setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terlebih lagi hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak kami yang seperti siapapun yang mendengarkan ini Tuhan, biarlah kami semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti kalian semua dahsyat, luar biasa. Nah, ketemu lagi sama Kak Joy yang akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ya, ceritanya tentang Daud dan Goliat. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan. Pada suatu hari di tanah Israel, hiduplah seorang nabi bernama Samuel. Nah, pada waktu itu adik-adik, Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seseorang yang bernama Daud. Nah, Daud ini diurapi sebagai raja baru Israel adik-adik untuk menggantikan Saul. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena Saul telah berpaling dari Tuhan. Nah, pada waktu itu adik-adik, Saul dan bangsa Israel sedang berkemah di lembah Elah. Nah, karena kakak-kakak Daud termasuk di dalamnya, otomatis Daud harus membawakan perbekalan, makan makanan untuk kakak-kakaknya yang mau berperang nanti. Nah, di tengah perjalanan ketika Daud di atas bukit nih adik-adik, Daud bisa melihat kedua sisi tentara ini adik-adik. Yang satu bangsa Filistin, yang satu lagi bangsa Israel. Itu kelihatan banget adik-adik. Ketika Daud sampai di perkemahan kakak-kakaknya nih adik-adik, ternyata Daud melihat bahwa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya nih sedang bersembunyi adik-adik dari tentara Filistin. Kenapa ya? Nah, karena tentara Filistin itu adalah tentara-tentara yang kuat, mengerikan adik-adik, dan jumlahnya sangat banyak. Dan ada satu orang Filistin nih adik-adik, yang badannya tuh lebih besar dari tentara yang lainnya. Dia lebih kuat dan lebih menakutkan, yaitu namanya Goliat. Tentara-tentara Saul takut kepadanya adik-adik. Dan Goliat siang dan malam selalu mengolok-olok tentara Saul. Disebutnya pengecut dan mengolok-olok Allah Israel. Nah, ketika Daud sedang bersama-sama dengan kakaknya, Daud mendengar dan melihat bahwa Goliat telah mengolok-olok bangsanya, mengolok-olok Tuhannya adik-adik. Dan Daud tidak lagi tahan adik-adik. Dia seketika menjadi pemuda yang pemberani dan tidak takut oleh Goliat. Karena dia mengasihi Tuhan dan dia tahu ada Tuhan bersama dengan Daud adik-adik. Nah adik-adik, terdengar kabar bahwa Daud akan melawan Goliat ke telinga Raja Saul. Dan Raja Saul akhirnya memanggil Daud untuk memastikan ya adik-adik. Nah, setelah dia tahu bahwa Daud benar-benar akan melawan Goliat, akhirnya Raja Saul pun menyetujui. Karena dia juga tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Nah adik-adik, Raja Saul membekali Daud dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Ada pedang, ada helm, ada jubah ya, ada baju anti pedang tuh. Wah, gak bisa ditusuk tuh. Nah, tapi itu semua ternyata keberatan adik-adik. Sedangkan Daud tuh badannya kecil ya, alat-alat itu berat-berat. Daud sampai gak bisa jalan adik-adik karena alat-alatnya terlalu berat. Pada akhirnya Daud melepaskan itu semua adik-adik dan tidak membawa alat-alat perang itu adik-adik. Dia hanya membawa ketapelnya adik-adik. Bayangin perang ini adik-adik cuma bawa ketapel. Terus abis itu adik-adik, ketapel ini tuh senjata gembala adik-adik, bukan senjata untuk perang adik-adik. Nah keren ya Daud ya. Ketika Daud berjalan menuju Goliat adik-adik, Goliat melihat bahwa Daud itu badannya kecil adik-adik dan dia nggak bawa perlengkapan perang. Karena itu Goliat tertawa terbahak-bahak adik-adik.
karena Daud kecil dan tidak membawa alat perang. Oleh sebab itu Goliat mentertawakannya. Namun penyertaan Tuhan turun atas Daud adik-adik, sehingga Daud diberikan keberanian untuk melawan Goliat. Dan Daud pun percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ketika Goliat mulai menyerang Daud, Daud berkata dengan sangat keras adik-adik, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang telah kamu tentang." Nah, Daud langsung mengambil ketapelnya adik-adik, dimasukkan batu dari 5 batu yang telah dia ambil adik-adik. Dan dia mulai mengayunkan dan mengarahkan kepada Goliat. Set. Dan dengan sangat keras diayunkan ketapel itu ke arah Goliat. Dan ternyata batu itu kena dahinya Goliat adik-adik. Wah, sakit banget tuh rasanya pasti. Seketika itu adik-adik, setelah batunya mengenai dahi Goliat, Goliat pun tersungkur jatuh adik-adik dan akhirnya mati oleh Daud. Nah adik-adik, bangsa Filistin yang melihat Daud mengalahkan Goliat lari ketakutan adik-adik. Dia nggak berani lagi sama Daud dan bangsa Israel adik-adik. Nah, kita tahu bahwa kalau roh Tuhan turun atas Daud yang tadinya hanya manusia yang nggak pakai alat-alat perang nih adik-adik, yang badannya kecil dan seorang gembala, dia bisa menjadi seorang pemuda yang sangat pemberani, gagah perkasa adik-adik, yang bisa mengalahkan Goliat, raksasa, tentara dari bangsa Filistin. Oke adik-adik, kesimpulan dari cerita yang tadi kakak ceritakan adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk menang melawan dunia ini. Tetapi kita perlu kuasa dan pengurapan yang baru. Oleh sebab itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan apapun kegiatan kita, kesibukan kita. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman kami Tuhan, taruh di dalam hati kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat mengingatnya Tuhan Yesus dan dapat melakukannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi seperti Daud Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun masalahnya Tuhan Yesus, kami mau tetap taat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan lagi kita ibadah sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.